Gak apa-apa kalau segala sesuatu gak harus selalu sempurna. Tapi gimana caranya untuk kita balik lagi ingat dengan janji kita pertama kali waktu kita mengikat janji. Jangan pernah membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Karena setiap keluarga punya ceritanya masing-masing. Kita lakuin ya. Kita balik sini lagi, kita lakuin itu ya. Sejuta penonton, kita balik ke sini, kita sebagai challenge bareng. Sejuta oke lah. Oke ya. Oke, halo K-lovers dan juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah memberikan semangat yang luar biasa. Saya Farid yang akan memandu acara hari ini. Dan spesial di hari ini kita akan kedatangan cast dari film Hanya Namamu Dalam Doaku. Mari please welcome Nirina Zubir. Nirina. Welcome, apa kabar? Oh my god. Kayak baru ketemu ya. Benar ya? Gimana ya? Di mana ya? Kita matching banget juga. Para sehati. Apa kabar? Baik, Baik. Gimana? Kamu hari ini sendiri atau ditemenin? Aku sendiri. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, kalau gitu kita panggilin bareng ya. Yes. Oke, 1, 2, 3, Vino! Oke, terima kasih ya. Oke, fansnya Nirina, fansnya Vino. Luar biasa hari ini. Boleh, silakan kita sambil duduk Kalian dulu ya. dibayar berapa untuk sorak-sorak? Aman ya? Aman ya. Bukan. Besok kita kalau ada acara, Panggil ya. Panggil. Di mana? Bebas. Kamu tengah dong, cewek. Oke. Oh iya dong, mau di sini. Enggak. Nah, jadi Vino. Aduh, udah cukup, nanti hidungku terbang. Seru banget nih. Yes, jadi ini adalah komunitas dari Movievers. Wah. Keren ya semangatnya. Semangat banget. Karena mereka inilah kita ingin main film terus. Iya betul. Keren. Keren banget. Oke, thank you so much. Mungkin hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Mungkin apa kabarnya dulu nih? What's new in life? Sabar. Sabar. Nanti sesi pertanyaan ya. Yay! Siapa tuh? Saya. Thank you. Aduh, bahagia deh. Gimana kabarnya Vino, Mbak Nirina? Emang gak kelihatan dari wajah kita nih? Oh, selalu ya. Seneng banget nih hari ini kesini. Seneng banget. Berarti Vino sama Nirina kan udah 21 tahun baru main film bareng lagi kan? Iya. Yes. Wow, tuh gimana tuh? Kalian langsung kontek-kontekan kah, chat-chatan bareng? Kalian langsung komunikasi apa pertama kali tahu bakal main film bareng lagi? Semua. Iya, waktu itu kita sempet awalnya ketemu di acara festival film. Iya. Terus itu, kita akan main bareng ya? Gila lah, maksudnya all this time dia berada di industri film, aku juga gitu. Dan film pertama kita juga bareng lagi kan. Bareng. Jadi kayak, kenapa sampai 21 tahun Iya, kemudian dan ya? nggak berasa juga ternyata kamu 21 tahun ya? Iya. Jadi reuniannya pasti happy banget ya di sini ya? Happy banget. I see. Terus what's new in life? Mungkin Nirina sama Vino apa nih belakangan yang terjadi? What's good thing happen in life recently? Apa ya? Bahwa kami berdua sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak. Anak kami hampir seumuran. Bener. Namanya sama lagi.
Tapi Awet muda. Oh my god. Cuman aku juga. Betul. aku belum lahir tuh pas itu tuh. Aku belum lahir. Gitu lagi, Mas Vino jadi gini kan. Dia tahu Tergantung ya. lipstick yang aku pakai apa dia tahu. Oh my god. Oke, apa tadi pertanyaannya? Ya pokoknya masih menjalani kehidupan syuting, terus juga anak juga udah mulai tahun ini masuk middle school Yes, gitu yes. kan. Jadi apa ya, semuanya hari demi hari tuh banyak sesuatu yang baru lah. Yeah. Pelajaran baru lagi, ketemu teman-teman di film yang baru lagi, dan tahun ini bisa ngeluarin film dari teman yang pertama kali main film. Itu sesuatu yang, oh gila, gue ternyata udah 21 tahun ya. Iya loh, berarti kita Iya. udah di industri ini 21 tahun. Lucu sih, lucu banget sih. Kalau Nirina gimana? What's new setelah 3 hari ini? Kita tidak bertemu. Anak dia kan yang mau masuk SMP kan gitu. Anakku juga yang hampir seumuran masuk SMP. Yang pertama udah masuk SMA. Wow. Terima kasih. Ini berusaha menahan ekspresi biar kerutannya nggak keluar. Nggak kelihatan ya teman-teman Movievers ya. Cantik dan masih seganteng itu. 17 tahun. 17 tahun yang lalu. Ya amin padahal lebih Tapi loh. beneran nggak kelihatan sama sekali ya teman-teman Movievers ya. Ini beneran loh, nggak ada kerutan sama sekali. Oke, berkat minuman ini. Bener ya, harusnya masuk ya. Ada sponsornya di sini Ada, ya. emang kelihatan ya? Oke. Kita lanjut masuk ke filmnya kali Oke. ya. Nah ini kan film mengangkat tema tentang ALS. Drama kehidupan rumah tangga, perselingkuhan juga. Nah saat baca naskah, apa sih yang bikin kalian jatuh cinta sama cerita di film ini? Silakan. Siapa duluan nih? Selalu nih. Men's first. Kalau aku sih pertama kali baca, sebetulnya kan tema dari film keluarga itu udah banyak di Indonesia. Cuma hanya namamu dalam doaku ini punya sesuatu yang buat aku tuh personal banget. Personal bukan sama kehidupan pribadi, bukan. Tapi makna yang terkandung di dalam cerita ini tuh buat aku tuh dalam banget gitu. Dalam banget. Contohnya kayak misalnya cinta itu sebaik-baiknya sebuah cinta itu pasti punya pasangan yang punya pasangan hidup yang memang benar-benar kita idam-idamkan, punya keluarga. Tapi sebaik-baiknya kita mencintai seorang itu kan sebetulnya lewat doa. Gitu. Doa itu adalah sangat personal karena sama Tuhan. Dan tanpa orang ketahui, nama yang kita sebut dalam doa itu, itulah yang punya efek atau yang kita merasa dia terbaik dalam hidup kita. Gitu. Nah ini yang buat aku tuh dalam banget, deep banget gitu. Walaupun di film ini tetap membawa pesan yang lain, terutama di sisi ALS itu gitu. Karena belum banyak orang tahu tentang penyakit ALS dan kita mau coba share di sini. Gitu. Tapi nggak ada Ice Bucket Challenge-nya kan di sini? Di film ini nggak ada sih. Apa mungkin nanti kalau udah mau tayang mungkin. Wah, kalau Siapa sampai tahu. berapa juta penonton mungkin. Ide yang bagus. Ide yang bagus. Ngasih ide sendiri, Ide bagus. menyesal Ide bagus. kemudian. Tapi kalau misalnya ini bisa tembus gitu bareng teman-teman semua ya. Kita lakuin ya. Kita balik sini lagi kita lakuin itu ya. Oh janji ya. Oh, jangan. Berapa? Ya, Berapa kalau- juta penonton? Berapa Ice juta ya? Bucket Challenge. Berapa ya? 1 juta itu menurut aku udah boleh. Oke. Sejuta penonton. 1 juta penonton kita balik ke sini, kita Ice Bucket Challenge bareng. 1 juta oke lah. Oke. Berani lah. Oke. Kalau Nirina gimana? Di sini apa yang bikin kamu sayang sama ceritanya? Film ini
gini ya, aku tuh paling suka, maksudnya kalau udah di, mungkin usia juga kali yang berbicara gitu loh, kayak Nirina tuh juga sekarang kalau main film itu nyarinya sesuatu yang membuat Nirina kayak secara rasa gitu. Jadi film ini tuh ada hal yang baik banget, sebenarnya banyak sih yang baik banget dari hal ini. Kayak buktinya akhirnya Sinemaku tuh waktu membuat film ini mereka tuh udah melakukan research yang panjang, jauh dan mendalam gitu loh. Jadi aku bilang keren ya, mereka udah melakukan ini. Jadi pas lagi ketemu sama kita udah memberikan sinopsis dan ceritanya semua itu, mereka tuh istilahnya sudah menggandeng komunitasnya gitu. Jadi ini tuh maksudnya kan baik ya gitu, menyuarakan, memberitahu bahwa yang namanya penyakit, kita semua tahu mengenai cancer dimanapun tempatnya itu, tapi apakah kita tahu mengenai ALS gitu kan? Mungkin sekarang bukan hanya teman-teman ya, waktu Nirina sama Vino waktu ditawarin juga bener-bener ALS sebentar ya gitu, kita Google gitu. Oh ternyata ya yang paling mudah kita ketahui adalah ini tuh udah lama banget penyakit ini. Namanya adalah ALS ini, Stephen Hawking mungkin tahu, yang ada di kursi roda dan orangnya pintar luar biasa gitu, tapi tidak bisa ngapa-ngapain badannya gitu. Jadi nerve systemnya tuh sudah tidak bisa difungsikan lagi, tapi otaknya masih terus berjalan gitu, makanya dia bisa beroperasi dari si kursi roda itu. So akhirnya intinya adalah pas lagi ngeliat itu, banyak banget ya kebaikan yang diberikan sini, sama juga memberikan empati yang besar kepada para caregiver. Kita tuh suka lupa kalau misalnya orang pejuang ALS atau teman-teman yang terkena cancer itu, kita di sebuah cerita difokuskan sama mereka gitu ya, pejuang-pejuang ini. Tapi kan kita juga harus ingat bahwa yang berjuang tuh bukan hanya mereka, tapi juga orang di sekitarnya gitu loh, keluarganya yang adalah caregiver gitu kan, juga para suster gitu. Terus siapapun yang memberikan kepedulian itu gitu. Jadi ini adalah sebuah film yang mempersembahkan cintanya kepada semua penjuru yang ada di sekitar orang-orang yang pejuang ALS gitu. Oh wow, berarti ngangkat soal awareness ALS juga. Oh, nice one. Oke, berarti yes, bener banget, keren banget ya. Boleh tepuk tangan lagi kalau belum puas. Baik banget, lebih tepatnya Sinemaku baik banget. I see. Karena udah dipersiapin semuanya, kita tuh sampai Vino aja datang ke seminarnya ya, bertemu langsung dengan pejuang ALS-nya gitu. Terus aku juga bertemu akhirnya sama keluarga yang, jadi waktu dibikin dokumenternya, pejuang ALS ini masih ada. Begitu terus kita syuting kan gitu. Setelah kita syuting maksudnya mau diberikan lagi sama si pejuang ALS-nya itu. Ternyata gak lama kemudian kita syuting, pejuang ALS ini meninggalkan kita dahulu gitu loh. Jadi gitu, jadi kayak tapi akhirnya kita ketemu sama keluarganya, jadi ngobrol lagi sama istrinya gitu. Nanya how you're doing, how you're coping up, yang kayak gitu. Jadi balik lagi, this movie mudah-mudahan bisalah memberikan empati dan mengingatkan kita kepada empati itu sendiri. I see, thank you so much, keren banget. Nah, Arga ini, Arga, bagaimana dengan Arga? Nah, Arga ini adalah sosok yang menderita ALS juga kan di filmnya gitu, dan mungkin ada intrik perselingkuhan juga kan di dalamnya, atau ada intrik-intrik. Nah, siapa sih tuh Naysila? Tega ya kan? Coba kamera di close up di mataku. Ini banyak banget nih yang kalau postingan itu, Vino red flag di film ini, Vino red flag. Nah, iya. Aku terima. Vino mungkin udah dijudge red flag lah dan segala macam. Tapi kan sebenarnya mungkin ada POV dari Arga tersendiri gitu. Nah, mungkin kalau aku nanya, kalian sebenarnya simpati nggak sama karakter Arga? Dari apapun yang dilakukan atau dari POV Arga gitu. Kalau dari kita pribadi ya kita nggak bisa jawab secara langsung, karena tiap tiap penonton, kebetulan film ini sudah sempat di FGD-in gitu, terus udah ditonton beberapa penonton gitu.
mereka punya persepsi yang beda-beda gitu sama tokoh-tokohnya di dalamnya. Terhadap Arga, Hanggini yang dimainkan oleh Nirina, teman-temannya, ada Dinda Kanya Dewi, ada Enno Lerian, ada Ge Pamungkas gitu. Mereka punya sudut pandang yang beda-beda gitu. Mereka karakter-karakter dalam film itu mewakili para penonton yang beda-beda juga. Betul. Jadi ketika misalnya pertanyaan adalah simpati atau enggak, ya mungkin buat si penonton yang dia simpatik kepada karakter yang ini, tapi penonton yang lain belum tentu juga simpatik gitu. Tapi kan kita nggak pengen film ini menjadi menservis semua penontonnya untuk kena di mereka gitu. Kalau emang kejadian aslinya, ini kan based on true event gitu ya, inspired by true event gitu. Jadi emang kejadian aslinya tuh kayak begini. Kalau misalnya kejadian aslinya memang dia tidak sesimpatik itu, ya kita harus berbicara seperti itu. Tapi kan apakah orang itu tidak simpatik bagi sudut pandang orang lain? Belum tentu juga. Jadi kalau menurut aku kita pengen bikin film ini ya sewajarnya aja, senaturalnya aja gitu. Nggak pengen semuanya terlihat baik di film ini, nggak pengen semuanya juga menjadi terlalu berlebihan di film ini. Apa yang kita lihat selama kita riset film ini, apa yang kita lihat dan kita dapat ilmu dari dokter Sheila kebetulan yang memang menangani ALS ini seperti apa, dan dari caregivernya itu seperti apa, ya itu yang kita mau sampaikan. Jadi kita nggak pengen jadi sesuatu yang over dramatik gitu loh. Benar. Ini realnya manusia, di situ ceritanya diangkat. Pasti ada sisi di dramatisasinya ada, tapi kita pengennya ya nggak terlalu yang over dramatik gitu. I see. Thank you so much. Terima kasih. Oke, nah aku cuma mau ngingetin nih buat teman-teman yang ada di rumah mau ikutan seru-seruan bareng kita, bareng Nirina, bareng Vino juga, bisa ikutan di barcode ini. Karena ini adalah komunitas, ya di barcode di sini juga boleh, di situ juga boleh. Sini? Nyusahin editor. Ya di barcode yang ada di sinilah ya. Itu bisa join di komunitas Movieverse, bisa seru-seruan bareng, gabung sama komunitas pencinta film. Oke, so next buat Hanggini. Yes. Kalau Hanggini, ini apa sih yang bikin dia tuh begitu sabar gitu? Sabar? Tidak ya? Ini bisa diminum nggak? Oh boleh, silakan. Aku yang tegang kenapa Oh kamu iya. minum? Apa tadi pertanyaannya? Kalau ini kan berdasarkan trailer ya, karena kita belum nonton. Iya. Kayaknya tuh Hanggini sabar banget di sana. oke. Apa yang ngebuat dia ngerasa sabar? Atau sebenarnya tidak sabar? Nah, Gimana? nah ini tadi salah satu kebaikan dari film ini lagi adalah sebagai pengingat buat kita. Waktu pada saat gini, kalau misalnya keluarga itu wajar kan punya konflik, tapi kan wajar banget kan, wajar juga ada perdebatan, wajar juga ada kalau kita nyebutnya adalah keretakan komunikasi yang biasanya justru terjadi pada saat, Nirina kutip kata-katanya Vino adalah justru ini biasanya terjadi pada saat semua tuh baik-baik aja. Kayak berumah tangga gitu kan, yang benar-benar kayak oke, aku sudah nikah sama dia, dia sudah milik aku percaya sama dia, dia juga pasti tahu aku nggak akan ngapa-ngapain gitu loh. Nah pada saat situasi itu terjadi gitu, ada tuh yang namanya keretakan komunikasi. Jadi saya mau kembali lagi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kenapa Hanggini itu bisa begitu sabar? Ini masih on track kok, masih on track. Dan akhirnya kita diingatkan bahwa waktu kita pertama kali nikah, pernah ingat nggak janji kita apa? Adalah kepada pasangan kita berusaha menjadi baik-baiknya dalam waktu suka ataupun duka, waktu susah ataupun senang. Jadi ya itu tadi kebaikan di dalam film ini salah satunya juga sebagai pengingat gitu, kayak nggak apa-apa kalau segala sesuatu nggak harus selalu sempurna, tapi gimana caranya untuk kita balik lagi ingat dengan janji kita pertama kali waktu kita mengikat janji. So sweet. Sebentar. Belain. Istri maunya pas senengnya aja.
Wah, pengalaman pribadi Timnya ya. Arga nih, timnya Arga. Tim Arga. Oh, ada. Tim Arga. Oke, nanti kita bikin hashtag tim Anggini dan tim Arga. Oke. Oke. Boleh ya nanti ya. Itu beneran film ini ada multi angle. Jadi maksudnya ada POV atau pandangan dari seorang istri, pandangan dari seorang suami, bahkan pandangan dari seorang anak. Kita kasih kesempatan juga bahwa kadang-kadang gini, apa yang kita lakukan, apa segala macam itu bisa berefek ke anak loh. Iya. Gitu. Jadi ya itu tadi multi angle. Oke, menurut Nira sendiri apa yang dilakukan Hanggini ini apakah dari ya mungkin yang udah coba sabar, marahnya ada gitu. Menurut kamu untuk untuk menyikapi permasalahan suami mungkin yang ada intriknya terus juga sakit seperti ini, apakah di film ini sudah membungkus secara sempurna apa yang dilakukan istri? Kita sih ketemu sama asli memang caregivernya gitu kan. Jadi kita akhirnya ngobrol juga sama mereka bahwa mereka pun juga adalah momen-momennya yang oke, aku akan melakukan sebaik mungkin sebagai seorang istri. Aku harus sabar, aku harus kuat dengan segala cobaan ini gitu. Tapi kan manusiawi juga ya kalau ternyata ini berlangsung dengan waktu. Karena gini ya, ALS itu belum ada obatnya. Dan kedua, ALS itu kita nggak tahu apakah itu dia durasinya mingguan, bulanan, atau tahunan gitu. Jadi kemana saya tadi ngomong? Iya. ALS. Apakah kamu sudah membungkus Aku panas peran nih. Hanggini memperlakukan Vino dengan baik gitu di sana, dengan sempurna gitu. Apakah kamu sudah menjadi istri yang baik, Istri yang di, film baik ini, di film gitu? itu. Di film ini udah. Iya beneran, ini di film ini soalnya memang Anggini sabar banget. Kalau nerima supir nggak tahu ya. Udah mencak kayaknya ya. Oh, makanya kayaknya suamiku kalau nonton ini, nih istri tuh begini. Makanya aku ceritainnya Hanggini loh, Hanggini. Hanggini, oke. I see. Aku udah menjawab kan pertanyaannya, udah ya? Sudah. Oke. Kalau buat Vino, itu adegan yang terasa sangat powerful itu pas Vino lagi sujud dengan badan bergetar. Wow. Oh iya. Itu mungkin bisa diceritainkah proses syutingnya, terus gimana cara ngedeliver emosi itu ke penonton gitu. Iya, sebenarnya film ini aku mau tarik ke belakang sedikit. Film ini nggak hanya menceritakan tentang penyakit ALS sih. Jadi film ini tuh poin utamanya adalah keluarga. Oke. Keluarga, support system, terus gimana cara komunikasi yang kan kadang-kadang kita ngomong kalau misalnya lagi berantem, ya komunikasi dong diperbaiki. Gimana caranya komunikasi? Ngomong aja susah kalau lagi berantem kan, gimana mau komunikasi gitu. Nanti ketemu lagi sama si temen yang ini, punya pendapat lagi yang beda, makin berantakan. Kebanyakan denger dari luar tuh bukannya makin cari solusi, tapi malah makin berantakan gitu. Yes. Nah, makanya jangan pernah membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Karena setiap keluarga punya ceritanya masing-masing. Bener kan? Setiap keluarga itu punya suka dan dukanya masing-masing. Jadi nggak boleh kita underestimate sama keluarga sendiri. Wah, enak banget ya keluarga situ, keluarga gue kayak gini. Nggak boleh kayak gitu. Nah, dari hal seperti itulah yang mau coba saya tawarin di film ini. Sebagai seorang sosok suami, sebagai Arga itu tuh gimana sih sama keluarganya gitu. Kadang kan banyak tuh sekarang istilah yang mungkin udah agak sedikit basi. Laki-laki nggak bercerita, tiba-tiba nangis di belakang. Tiba-tiba laki-laki nggak bercerita, yang penting kirim transferan gitu. Bagus banget itu, nggak usah cerita aja gitu. Tapi kan intinya nggak bisa kayak gitu juga gitu. Harus ada pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan suami dan istri di dalamnya gitu. Dan ketika dihubungkan dengan adegan yang tadi sholat itu, terkadang seorang suami itu juga bingung gitu, mau cerita ke siapa gitu. Cerita ke teman-temannya juga kadang nggak menambah masalah, cerita ke istrinya juga lagi out-outan gitu.
cerita ke anaknya lebih nggak mungkin lagi. Akhirnya curhat yang paling baik adalah yang paling personal adalah sama Tuhan. Seperti yang ada di gambar itu gitu. Karena sebaik-baiknya penolong buat manusia karena saya Muslim, ya itu adalah Tuhan gitu. Tuhan adalah sebaik-baiknya penolong kita. Kalau misalnya kita mau merubah, misalnya gini, kita punya pendapat istri kita kok begini sih sifatnya gitu. Tapi kita mau ngasih tahu dia secara langsung, nggak mungkin. Yang ada makin clash. Akhirnya gimana? Ya kita minta sama yang menciptakan istri kita gitu. Jadi sebelum kita direct, kita minta dulu ke atas, baru yang di atas ngasih tahu ke sini. Itulah kira-kira gambaran dari scene itu gitu. Wah, makin penasaran ya teman-teman Movieverse ya. Pada penasaran? Nanti nonton tanggal 21 Agustus. Kalau semangat kayak gini sih kayaknya bisa kita ajak duluan nih. Kalau semangatnya kayak gini bisa kita ajak duluan. Tim sinema aku udah oke aja. Boleh langsung. Tim sinema aku udah oke gitu. Nah, tadi ngobrolin soal Sinemaku. Iya. Ya kan? Sinemaku Pictures itu kan didirikan oleh sineas-sineas muda. Ya. Gen Z. Nah, benar. They're in the future of filmmaking. Yes. Ya nggak sih? Kalian dan Vino, Nirina itu sudah senior sekali di sini. Wow. Gitu. Gimana Vino dan Nirina melihat ini? Apakah perfilman Indonesia in a good hands? Mungkin bisa diceritakan. Kita kayaknya maksudnya sekarang senang banget ya ada beberapa PH-PH yang Gen Z, salah satunya Sinemaku Pictures ini gitu, dan kita senang banget karena Sinemaku Pictures itu kan fokusnya selama ini memang kan ke mental health gitu segala macam, tapi tuh nggak mengkotak-kotakan seperti itu kayak misalnya Sinemaku sama dengan mental health, nggak gitu, tapi lebih kepada Sinemaku mempunyai visi untuk memberikan tontonan yang menjadi pengingat gitu loh, which is menurut aku kalau itu terus dijalankan dan dia stay dengan patternnya dia atau mungkin dia berubah, terserah, everyone's growing, everyone kan akan evolve gitu kan, tapi dengan kita kerja sama seperti ini, dengan rasanya yang selama kita syuting juga happy apa segala macam tuh, kita merasa film Indonesia is in the right hands. Dan ke depan tuh pasti, makanya percayalah sama film Indonesia. Apapun itu, naik turun film Indonesia, support terus biar film kita tuh jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Gitu. Ya kan? Biar senang. Jadi kalau ada film-film yang lain gitu layarnya bisa sedikit, film Indonesia yang banyak layarnya gitu. Oke, kalau Vino ada juga? Iya, sebenarnya kan tiap generasi itu punya orangnya masing-masing gitu. Tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya gitu. Dan buat saya pribadi di Gen Z ini, Sinemaku adalah salah satu pionir yang punya karya yang luar biasa gitu. Kalau misalnya di beberapa generasi lain yang merasa PH Gen Z punya tipikal cerita yang seperti itu, ya karena memang di generasi dia itu yang dibutuhkan gitu. Tapi yang menarik adalah lewat HNDD ini, Hanya Namamu Dalam Doaku itu, Sinemaku tuh merubah pikiran pendapat orang lain selama ini bahwa Sinemaku cuma bisa bikin film yang berhubungan dengan Gen Z. Yang aktor-aktornya Gen Z. Atau enggak yang temanya yang cuma bisa relate sama Gen Z. Gen Z ini mikirin ALS loh. Mereka kenal sama ALS loh. Sementara aku gitu masih bingung ALS itu apa gitu. Berarti kan mereka punya satu pengetahuan yang melewati itu semua gitu. Dan kalau misalnya pertanyaannya apakah masa depan Indonesia, film Indonesia ini bisa oke, ada di tangan yang baik. Ya salah satu buktinya ada Sinemaku ini. Gitu. Kita percaya. Keren ya. Itu sih. Dan kalau nggak percaya nggak mungkin kita ada di produksi ini juga ya makanya. Dan kita kan juga udah pasti ketika mengambil sebuah proyek kita pasti akan lihat bebet bobotnya kayak begitulah. Nah kita kan juga pasti tahu rekam jejaknya Sinemaku seperti apa. Tik. Bagus. Oh, keren banget. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman Movieverse. Oke, kalau gitu itu tadi sesi pertama kita di Kapan Lagi Show film Hanya Namamu Dalam Doaku. Kita masih ada di segmen-segmen berikutnya, masih akan lebih seru lagi, so tetap stay tune terus.
Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Happy banget, seru banget ya. Udah gak sabar karena kita ada di segmen Siapa Cepat Dia Dapat. Jadi aku akan bacain pertanyaan di mana teman-teman Moviverse harus jawab cepet-cepetan. Vino and Nirina boleh pilih nanti siapa yang cepat bantuin ya. Karena aku bacain pertanyaan. Ini cepat semua Nanti hadiahnya boleh aktivitas sama Vino ataupun Nirina. Siap? Oke, kita mulai. Sebentar, tolong dipegang, itu yang sebelah kiri ya. Baru pertanyaan pertama langsung ke Vino. Oke. Tenang, semua tenang dulu. Tangannya turun. Pertanyaan pertama. Berapa tahun Vino dan Nirina terpisah sebelum akhirnya main film bareng? Coba. Jawabannya adalah 21 tahun. Bener, kamu boleh maju ambil Terserah kartunya kamu nih. mau ngambil dari siapa? Aku Iya. atau Vino? Tim Arya. Oke. Harga, tim harga. Ada 3 nih. Arga. Teng ding ding ding. Nang ning. Apa itu? Coba bacain, lihat ke kamera. Anda kurang beruntung. Jawabannya bikin pantun gombal. Rasain, siapa suruh pilih Vino? Ada Nirina nih. Gombal. Sebetulnya aku udah nyiapin, cuman cowok ya tapi ini. Gimana nih? Aduh. Gak apa-apa, lanjut gak Gak apa-apa. atau ganti? Justru di situ serunya. Oke, baik. Baiklah. Ku keluarkan jurusku. Lihat ke kamera, by the way. Nah. Tadi dulu pakai ekspresi tersipu-sipu malu. Iya. Pakai kacamata gak sih biar gak malu? Ya, Oh ya udahlah, aku pakai kacamata juga deh kalau Biar gitu gak deh. malu ya? silahkan. Oh, aku kacamata hitam. Biar nggak malu. Oh, Oke. oke. Gaspol, Kenapa gaspol. harus dia? Yang gombal kak itu aja kan Nirina aja tuh. Oh, gitu. Gak apa-apa. Maksudnya ke Nirina ke kamu? Iya. Katanya kamu tim A. Kan mendukung sebagai suami yang jarang terlihat pengorbanannya. Gak usah, udah terima Gak aja apa-apa kamu. ya, gaspol lah. Nah, kapan lagi kamu dirayu sama Oh, Vino? enggak gini. Sini. Nah, Ya, kamu yang peragain Ya. kalimatnya. Ya. Nah, aku yang bacain. oke. Biar nggak tensin juga kan kalau aku yang gini-gini kan. Kayaknya cantiknya kelewatan. Kapan mulainya ini? Burung merpati terbang ke awan. Belum. Hinggap sebentar, lalu terbang lagi. Lama-lama minggir. Tapi bener nih, bukan main cantiknya Tuhan. Cantiknya tuh. Ini cantik nih. Andai kau bintang, ku jadi langit pagi. Bentar. Ini nggak Abdul deh. Kenapa dia bilang butuh Nirina untuk meragakan, tapi dia tetap natapnya Vino. Siapa bilang tetap sini? Dia tidur. Gemerang. Oh, Boleh tepuk tangan sekali lagi. foto dulu. Foto dulu, silakan. Oh, di tengah dong. Tengah. Nah, Tim Vino Nirina. Gini deh. Huruf N. gimana ya? Ya gini. Huruf N. Gini nih. N gini. Oh, N. N. Nah ini Kavi. Iya. Oke. Thank you. Boleh tepuk Makasih tangan. banyak. Makasih banyak. Thank you. Terima kasih. Boleh. Bagus lo tadi jadi burungnya. Iya. Aduh, kenapa harus bacain pantun nama dia? Siap ya untuk pertanyaan kedua. Apa nama penyakit yang diderita oleh karakter Vino? Siapa? Siapa? Nah, nunjuk deh, sekarang gantian. Aku kasih kesempatan. Ayo. Oh iya, jawab dulu. Oke, nama penyakitnya apa?
Namanya Monica, bismillahirrahmanirrahim. Mau nikah kapan? Tuh ditanyain mau Mau nikah nikah? kapan? Sama Mas Pino. Jadi Ya Allah. jadi Monica lenong. namanya ALS. Iya. Kepanjangan dari? Apa dikatakannya? Oke. Apa susah ya? Boleh. Oh, Pak, nggak apa-apa biar orang-orang jadi tahu. ALS adalah singkatan dari Boleh tarik nafas dulu. Iya. Iya, Boleh. tarik nafas. Oh, jantungnya copot tuh, Mbak. Amitropik. Amitropik. Lateral. Oh enggak, Mas Pino kenyang. Amitropik lateral sklerosis. Iya. Yeay. Oke. Boleh maju. Pilihannya adalah kan ada 3 pilihan kan. Maju ke sini koprol atau enggak bukan. Ini pilihannya. Tega Mas Pino ah. Boleh dipilih. Mau milih siapa? Vino, Udah Nirina. pakai ditanya lagi. Jangan tanya lagi. Pakai ditanya. Oke. Nih, Ah, di sini. aku kasih kesempatan. Kamu duduk sebelahnya. Ayo, Vino. sini. Duduk aja. Sini. Oke. Ayo, kakak Monica. Kakak Monica Tuh, sini. silakan Kakak Monica. Apa nih? IG live. IG live Oh langsung. enggak, oke. Boleh. Ya Allah. Mas Pino kembang tuh. Biar kamu ngerasain kalau jadi caca tuh gimana. Coba duduk sebelah Nirina ya. Ya, ini di caca dong. Mas Vino kan di sebelahnya Vino. Oke. Terus, Mau pilih kalau kayak gini milihnya yang mana? ya Vino. Vino lah. Aduh, Coba dipilih. Aku boleh pantun lagi aja enggak? Request. Mau digombalin. Oh. Pantun lagi nih? Ada lagi Vino? Ada. Oke, boleh. Banyak ya, Bang? Kenapa? Punya banyak ya? Banyak. Gak apa-apa ya, spesial ya. Ya Spesial Allah. gombal Mas Vino. Pino makasih ya. Mas Pino. Kamu mau Mana tuh meragain gombelnya? lagi? Hah? Nggak biarin dia menikmati Iya, Vino. Mas Pino aku pegangin. Sampai puas. Belum. Mas Pino aku perlu berdiri ya? Berdiri. Tadi berdiri. Enakan duduk atau Berdiri, berdiri? berdiri. Oh mau berdiri. Oh, Oh, ya oh, udah. biar nggak ada jarak di antara mereka. Baik. Oke. Kak Nirina tahu banget ya Allah. Mimpi apa ya Allah? Mau mulai nih? Mulai, Oke. boleh. Jalan-jalan ke kota Serang. Beli oleh-oleh di pagi hari. Cakep. Wajahmu manis tak terbilang. Lihat sekali, langsung di hati. Napas buatan. Langsung bangun. Terima kasih. Makasih banyak. Foto dulu kita. Foto dulu. Oh iya, foto dulu. Oh, beraninya Foto menurut bareng. aku padahal sih Oh dia pelarian. atas panggung sini aja nih, di sini. Pelarian pengennya ke Vino. Ya. Jangan tahu diri lah aku mau. Ayo. Lalu bentar. Aku agak geser lagi nih. Aduh. Gunakan kesempatan ini. Oke. Yang depan dong. Oke. Oke. Aku tahu diri ya. Harusnya begitu dia foto aku minggir kan nanti aku dikerap. Ujung-ujungnya pasti aku Dikerap, benar. dikerap. Bisa. Apa itu? Ya, silakan berdua. Berdua, oke. Ya udah Berdua berdua. sana. Aku jadi merpati. Hanggini dan Arga. Oh jadi pohon aja. Aku jadi pohon. Makasih banyak ya. Thank you. Seru banget. Ibu Monica. Baik. Karena Vino udah 2 kali ya, jadi sekarang adalah Nirina. Gak apa-apa. Aku gaji buta. Oke, siap pertanyaan ketiga. Apa yang bikin Vino dan Nirina jatuh cinta sama naskahnya? Nyimak nggak? Tadi itu. Oke, siapa? Mbak yang bijak abu-abu. Iya. Silakan. Halo Karina, Kak Vino. Halo. Aku Popom dari Bekasi. Aku mau jawab. Jadi yang membuat Kak Nirina dan Kak Vino mau memerankan di film ini adalah
menyuarakan bagaimana ALS, penyakit ALS itu biar banyak penonton yang menyaksikan film ini dan khalayak ramai jadi tahu bagaimana penyakit ini dan bagaimana treatmentnya dan lain-lain. Sementara dengan intrik di keluarga, dengan perselingkuhan dan keretakan komunikasi dan segala macam masalah keluarga lah ya. Jadi harus bagaimana dengan suami istri itu berinteraksi menghadapi penyakit ini. Wow. Oh, keren banget. Lengkap banget. Bu Kokom. Lengkap banget. Nah, buka kom. Hai. Silakan Ibu Kokom maju boleh sini. Kokom. Bu Kokom Kartu. mau ambil. Yang mana? Yang mana? Punya aku apa Vino? Aku ngefans banget sama Kadirina. Nggak apa-apa dong. Ah. Ayo. Boleh. Silakan dipilih. Silakan dipilih. Yang ini aja. Oke, silakan dibacakan adalah Dapat video greeting. Cakep. Dapat video greeting semangat. bukan Bu Kokom pantun di ya? sini. Bu Kokom Dari ceritanya pantun lagi terus sedih ya? ya. dapat video greeting semangat. Yes. Bu Kokom lagi di sini ceritanya sedih terus Nirina kayak semangat gitu pakai gaya-gaya kamu pokoknya ya. Bu Lu Kokom diam semangat aja ya. gitu kan. Muka ekspresinya lempeng banget. Kamera di mana kamera? Sini ya. Oke. Kamera situ. Oke ya. Bu Kokom lagi sedih gitu. Mic-nya nggak usah, mic-nya nggak usah. Oke, sorry. Coba Ekspresi. ekspresi sedih. Tidak perlu kata-kata tapi ekspresi itu. Oh, serius. Oke, serius ya. Oke, 3, 2, 1. Sorry ada iklan. Iklannya Vino. Sorry ada iklan. Mahal iklannya nih. Serius. Iya. Oke. Aduh, dia lagi sedih. Sepertinya aku harus membuat dia semangat. Oke, kalau gitu. Semangat! Semangat! Awas kamu berapa lagi? Semangat! Kamu pasti bisa. Thank you. Senang ya, Bi. Thank you, Ibu. Mau ikut foto dulu. Ayo. Foto dulu silakan. Udah tahu gitu, katanya mau foto. Siap. Sama-sama. Oke, teman-teman, Ya. ready buat pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan keempat yaitu apa yang bikin karakter Nirina sebagai Hanggini itu sabar banget di sini. Oh, kayaknya nggak pada yang terima ya, gue sabar di sini ya. Itu. Sumpah loh, aku sabar banget di sini. Mbak yang pakai kacamata? Yang di belakang, ya. Perkenalkan, aku Cynthia. Halo. Mau Cynthia. jawab kalau yang bikin Kahang Gina sabar itu tentang perjanjian awal pernikahan. Ya. Gimana kita Biar harus? kita ingat perjanjian pertama pernikahan itu mengenai apa sih? Kayak suka dan duka harus sama-sama. Gue mau tanya, gue lupa loh. Beneran. Serius. Apa ya tadi ngomongnya ya? Tim Sinemaku kayaknya teman-teman di sini fix 100% harus kita ajak nonton. Harus kita ajak nonton duluan. Ini acaranya keren banget dan teman-teman audiensnya harus kita ajak nonton duluan. Boleh Ibu Cynthia? Beneran. Aku yang traktir deh kalau nggak ada ini. Boleh, bener. Bu Cynthia sambil maju boleh? Iya, nggak tahu kan dia. Padahal kita niatnya adalah bikin mereka bengep habis dari Halo Mbak. Tadi apa ya? Mau Pilih pilih kartu, dulu. pilih kartu. Pilih kartu Vino dulu. apa aku? Kak Vino deh. Vino. Oh, Vino boleh. Ini punya kamu kan? Jangan lupa ngeliat ke kamera, masuk. bener Sorry, ya? banyak-banyak. Oke. Pilih. 3 kali selfie bareng penjara. Bawa handphone. Handphonenya mana Mbak handphonenya? Ya, handphonenya di bangku. Nggak Ambil apa-apa, dulu, ambil dulu. Ambilin. Kapan lagi? Universe. Kapan lagi Kapan bisa lagi? foto Mimpi apa? sepuasnya di sini?
Tung Mimpi aja. apa? Gemeterin aku. Mau aku fotoin apa? Mau bertiga juga. Berdua deh, Bang. Berdua. Nggak gini kan tiga kali Bawa kan? aja nggak? Tiga kali. Tiga kali. Jadi sama aku satu, sama Iya. Nerina satu, sama bertiga Bertiga satu. satu. Oke, boleh ya. 1. Nggak selfie dong nih, nggak apa-apa mbak? Apa dah? 1, 2. Lengket bener, Mbak. Sini. Ini berdua, bertiga. Berdua. Oh iya. Dua dulu. Agak sini maaf, Iya, backlight. maaf. Backlight. Wih. 1, 2, 3. Oke, bertiga Oke, bareng. bertiga. Siap, 1, 2, 3. 3. Terima kasih. Thank you. Thank you ya Mbak ya. Makasih Mbak Cynthia. Tadi tuh yang bareng bertiga juga. Oh, foto boleh. Dia Pakai foto- kamera foto yang profesional. Dari Bener. kamera yang Betul, bagusan. betul. Bener. Kalau di sini Boleh. kita terlihat awet muda pasti. Iya bener. Ada efeknya Ada soalnya. efeknya soalnya. Thank you Mbak Cynthia. Yes. Seru Oke. banget. Mau ngingetin lagi buat yang mau seru-seruan kayak tadi ya, bisa gabung di Barcode. Mau di mana Barcode-nya sekarang? Di mana-mana yang ada di layar Anda. Oke. Banyak, Bisa ini banyak. jadi. Ini banyak. Scan barcode-nya buat ikut komunitas Movieverse, oke? Pasti pada iri semua yang di rumah nih. Yang di rumah pasti iri semua. So itu dia segmen Siapa Cepat Dia Dapat. Kita masih ada segmen-segmen lainnya. Tetap stay tune terus di Kapan Lagi Show. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, di segmen kali ini adalah Q&A bareng sama Movieverse. Oke. Jadi teman-teman Movieverse di sini boleh siapin pertanyaan. Jadi di sini akan ada 5 penanya dan akan dapat hadiah. Boleh tepuk tangan dulu? Kalau bisa sekalian sama jawabannya. Capek ya kayaknya. Pertanyaan sama jawaban. Pertanyaan dan jawabannya siapin ya. Bercanda. Nungguin teman-teman Movieverse siapin pertanyaan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagramnya Kapan Lagi Dong. Oke. So pertanyaan pertama dari Rugus Magan. Apakah Kak Nirina dan Kak Vino percaya akan kekuatan cinta lewat doa? Wih, dalam banget. Mau jawab Pak? Mau Apa jawab? sih makna doa dalam hubungan asmara ketika rasa ego mulai tinggi satu sama lain? Kayaknya udah nonton filmnya deh nih. Iya nih. Kayaknya udah nonton filmnya deh. Bagus-bagus pertanyaannya. Nah, jawab yang bagus sebagus mungkin, aku mengamini. Sebentar, saya mau ulang lagi Bang pertanyaannya. Apakah oke. Malu ya agak dori ya. Maaf. Apakah Kak Nirina dan Kak Vino percaya kekuatan cinta lewat doa? Oke. Lalu yang kedua, apakah makna doa dalam hubungan asmara ketika rasa ego mulai tinggi satu sama lain? Panjang. Yang pertama dulu, yang pertama Yang dulu. pertama sama yang kedua. Iya, oke. Apakah percaya Kekuatan cinta lewat doa. kekuatan cinta lewat doa? Vino kemarin pernah ngomong Sebaik-baiknya kita cinta, cinta, tetapi sebaik-baiknya kita cinta adalah menikah dengan orang yang kita cintai dan punya keluarga. Sebaik-baiknya mencintai adalah sebuah doa. tuh Oh. jawabannya. Itu aku yang jawab dong berarti. Aku tadi mengkutip, jadi gini ya, biar aku terlihat cerdas, nanti pas lagi ditayangin ya, mengkutip kata Vino, suaranya aja yang keluar. Mulutnya AI. Tim editor boleh ya? Bisa. Oke. Ya gitu, Oke. ya, itu udah. Tapi Oke. jawaban itu bagus. Yang kedua berarti, Yang kedua adalah apa sih makna doa dalam hubungan asmara ketika rasa ego mulai tinggi satu sama lain? Nah, ini nih jawabannya. Gini ya, aku tuh percaya banget dengan kekuatan doa, dengan universe, manifest. Jadi kalau misalnya kita gitu, makanya mulai dari hari ini, belajar deh untuk mengucapkan kata-kata yang positif. Jadi misalnya, satu hal contoh penting banget yang aku sekarang lagi terapkan dalam hidupku. Kalau kita berpisah sama orang, kita selalu biasanya ngomong apa? Hati-hati ya di jalan, ya kan? Tapi kan sebenarnya hati-hati di jalan tuh kayak doa terhadap sesuatu yang I don't know what's going to happen, tapi hati-hati ya.
itu kalau buat Nirina jadi sebuah ancaman gitu loh. Jadi kayak kenapa? Aku akan kenapa gitu loh. Jadi Nirina mengubah kata-katanya udah bukan hati-hati di jalan, tapi lebih tepatnya adalah nah doain kamu selamat sampai tujuan ya. Oh bagus itu kalimatnya. Catat. Langsung WhatsApp istri. Mengutip dari Nirina. Oh. Jadi itu Oke. benar-benar we try so hard sekarang karena ucapanmu adalah doa. Jadi Benar. try so hard menggunakan kata-kata yang positif sehingga harimu dan apa yang kamu hadapin adalah hal yang positif. Oh. Tapi jawaban Beautiful. paling simpel juga bisa gini. Ketika kita mau mencari jodoh, pasti kita kan dalam hati minta tolongnya sama Tuhan kan ya Tuhan. Semoga kita diberikan jodoh yang baik, dipilihkan jodoh yang ya pokoknya dengan sesuai apa yang kita mau gitu kan. Itu kan juga doa kan. Benar. Itu kan juga dia semuanya itu dimulai dari doa Doa. gitu. Betul. Dan kalau misalnya kita mengingkar, udah dikasih, udah dapat pasangan yang baik dan kita mengingkari itu, kan sama juga kita berkhianat sama doa kita sendiri kan. Ya kira-kira gitulah. Jadi doa dan syukur satu kesatuan ya. Yes. Bagus ya, tadi saya ngutip jawaban dari sini nih bagus banget. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong, keren-keren banget. Oke, masuk pertanyaan kedua dari Hero Haloho. Ceritakan keajaiban doa yang pernah atau yang kalian selalu sebut dalam doa itu akhirnya terwujud dalam kehidupan kalian. Ada nggak sih? Ada. Apa? Coba mungkin bisa di-share. Jadi keluarga suamiku tuh 6 kakak beradik laki semua. Oke. Keluarga aku campur, tapi waktu pas lagi kita menikah gitu ya, terus segitu kemudian berharap minta momongan gitu ya, tapi berharap di dalam doaku adalah semoga cucu dari keluarga dua belah pihak ini perempuan ya gitu loh, karena yang satu kan suamiku kakak beradik 6 laki semua gitu kan. Nah sementara aku dari keluarga Minang yang memang biasanya kan mengharapkan perempuan duluan gitu loh. Jadi ya itu banget yang aku doain, semoga perempuan. Selain suamiku juga makan toge terus ya. Terus juga daging ya gitu kan. Ya salah, aku yang makan daging, dia yang makan sayur. Jadi doa dan usaha alhamdulillah hasilnya adalah anak perempuan. Cucu pertama perempuan di kedua belah pihak. Oh, beautiful. Biarpun dengan usaha dan doa satu kesatuan Iya, ya. toge kan daging merah. Benar. Kamu apa? Apa tuh? Apa? Doa apa? Doa yang selalu kamu sebut. Sebutkan ya apa ya? Sebetulnya doa tuh tanpa usaha tuh juga sebetulnya nggak akan bisa berjalan sih. Maksudnya doa itu harus dibarengi dengan usaha sama kayak tadi Nah bilang. Cuman aku tuh sama istriku tuh selalu kayak berdoa tuh kayak misalnya sama anak misalnya buat anak gitu kayak. Ya pasti kan standar jadikan dia anak yang soleha, itu kan anak yang pintar ada yang. Tapi ada satu kalimat yang menurut aku tuh antara bukan ajaib lah, misalnya kayak semoga anak ini menjadi anak yang beruntung. No. Kenapa beruntung? Karena banyak orang pintar tapi tidak beruntung hidupnya. Ya. Banyak orang apa namanya Pekerja pekerja keras tapi tidak beruntung hidupnya. Walaupun semuanya itu udah di kuasa Tuhan. Ya. Tapi doa itu ternyata apa namanya tanpa kita sadarin selalu kejadian gitu. Misalnya si anak ini mau apa ya dengan keterbatasan yang orang tuanya juga miliki gitu kan. Kok tiba-tiba dia bisa beruntung dapat ini gitu. Hal-hal itu tuh yang kayak oh ternyata memang doa itu Sekuat itu ya. sekuat itu gitu. Walaupun bukan cuma itu doa yang banyak dikabulkan. Banyak lah doa yang udah dikabulkan Tuhan. Tapi itu tuh jadi buat aku menarik aja gitu. Semoga dia menjadi anak yang beruntung gitu. Oh iya bener juga sih. Iya. Bentar, aku Bisa catat. dicontoh ya ini ya. Aku Catat catat. lagi nih. Iya kan? Aku catat di handphone kamu. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita udah berusaha. Kayak misalnya gini deh, kita casting film dulu kan. Iya, Dulu. iya. Tapi memang keberuntungan bukan di pihak kita. Benar. Gitu. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Bisa jadi contoh ya doa di rumah ibu-ibu, bapak-bapak semua. Bener. Berdoa dan detail mintanya. Yes. Oke, nah selanjutnya pertanyaan ketiga ini dari Elio 3 Times. Kira-kira ada hal unik apa yang baru kalian temui di lawan main kalian ini? Jadi setelah 21 tahun, ada nggak hal baru yang baru ketemu sekarang? Aku ada. Oke, silakan. Maaf ya kalau kamu agak malu abis ini. Boleh.
Kok gue jadi deg-degan ya? Kan sebelumnya udah minta maaf nih. Oh, iya. Aduh. Aku baru tahu ternyata Vino kalau nangis itu ingusan. Oh, wow. Nanti ada di filmnya. Jadi adegannya kan gitu kan. Ya. Oke, aku juga baru tahu di film ini ternyata dirinya tuh nggak jijik sama ingus. Balas tepuk tangan. Jawaban ini seperti apa? Harus nonton filmnya. Iya. Oke. Duduk sebelahnya ya. Mulai kerja. Oke, sekarang kita buka pertanyaan untuk 5 penanya. Silakan langsung angkat tangan. Wey. Mau dipilih mungkin? Mbak yang abu-abu, ya hijab abu-abu di belakang. Yeah. Ya itu Mbak. Oke. Ya jangan nengok. Ya Anda. Iya. Ya. Gantian berarti yang belum ya. Aku. Satu pertanyaan aja ya teman-teman Movieverse ya. Pilihan ganda kalau bisa Mbak. Perkenalkan nama saya Ayu dari Bekasi. Mau nanya kan aku sebelumnya pernah lihat storynya Prilly, bukan story sih, feednya itu lagi reading film ini kayaknya. Soalnya nggak dikasih tahu sama Prilly waktu Yang itu. warna putih semua itu Iya, kan. terus Iya. dalam film itu tuh mereka pemainnya pada nangis, Prilly juga ikutan nangis. Apakah film ini tuh seberat itu dan sesedih itu ya? Kayak semuanya pada nangis semua gitu loh. Ya terima kasih. Ya. Boleh. Iya. Terima kasih loh. Benar. Silakan. Sebenarnya film ini nggak menjual kesedihan sih. Jadi film ini nggak menggaransi teman-teman yang akan nonton kalau nonton film ini pasti nangis, enggak. Karena kita mau mencoba membuat film ini senatural mungkin. Kalau mungkin teman-teman punya pengalaman dengan karakter-karakter yang ada di dalam sini ya mungkin punya emosi yang lebih. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa gitu. Ketika nonton film ini nggak nangis pun nggak apa-apa gitu. Tapi memang ketika waktu kita ngelakuin sesi itu namanya big reading ya. Semua pemain kumpul dan kita membacakan naskah dari awal sampai akhir. Kita tanpa punya ekspektasi apapun, tanpa meng-create, tanpa punya skenario, nanti ini buat bahan promo sekalipun, kita memang benar-benar murni baca reading. Tapi ternyata emosi dari kami yang sebagai cast-nya, maupun saudara maupun orang yang nonton, termasuk Prilly sebagai produser yang nonton film itu emosinya tuh terbawa gitu. Padahal di ruangan itu tuh nggak ada musik apapun, semuanya silent, semuanya benar-benar fokus sama naskah. Ternyata memang semengharu biru itu gitu. Itu jadi sesuatu yang positif dan negatif. Pertama positifnya adalah kita senang, berarti skrip ini benar-benar kena, bukan cuma bagi cast-nya tapi juga orang-orang yang di luar cast-nya. Tapi apakah kita bisa mengulangi ini lagi ketika filmnya ketika syuting benernya gitu kan? Kita cukup deg-degan sampai pada akhirnya kita nonton filmnya. Iya. Sampai pada akhirnya kita nonton filmnya dan ternyata ya mudah-mudahan sih kita nggak bisa mengklaim ini menjadi sesuatu tontonan yang akan menarik buat kalian semua, tapi kita merasakan energi yang waktu kita ada di big reading itu rasanya itu bisa tersampaikan lewat film yang kita udah kerjakan gitu. Oke. Mau ditambahin mungkin Nak? Ya. Cukup. Sebenarnya balik lagi ya, film ini bukan menjual kesedihan gitu kan, dan tidak memaksakan untuk menangis dan tidak harus. Hanya saja situasinya kalau kita berada di posisi itu, kami pun sebagai pemain tuh kayak masuk di situ dan kayak gitu loh. Karena kembali lagi ini hal yang kita istilahnya yang ditoel tuh empatinya kita gitu loh terhadap teman-teman kena di mana. Iya, kena di mana karena setiap orang kenanya beda-beda gitu loh. Termasuk kayak kalau di aku sama Vino gitu kan, kita ternyata secara tidak sadar, maksudnya kayak unconsciously kita pernah jadi caregiver gitu loh. Jadi begitu kita nonton tuh kayak aku langsung flashback dengan kejadian pengalaman pribadi, padahal aku sudah menjadi penonton gitu loh, bukannya sebagai pemain. Waktu lagi pemain kan emang fokus main aja gitu. Begitu jadi penonton tuh kayak gitu kena di hati, kayak aku jadi inget lagi saat itu gitu loh. Benar. Jadi air mata yang keluar dari hati kami adalah dari mata kami adalah benar-benar yang dari hati kami, yang kami beririsan dengan kehidupan asli kita gitu loh. Makanya Nak suka nanya kalau misalnya ada orang yang habis nonton, kamu kenanya di bagian mana? Di bagian mana? Karena tiap orang pasti beda-beda.
Orang beda-beda. Keren. Terima kasih. Oke, sekarang kita buka untuk penanya kedua. Nah ini mas nih laki-laki nih. Nah, masih Kayaknya boleh. pertanyaannya berat nih. Pakai sweater abu. Ya. Yes. Ya, Saya mau nanya itu saya mau jawab mas. Sabari Bu Anggini, sabari Bu Anggini. nama saya Firmansyah. Halo, Saya dari tadi di sini. Saya lihat mas, saya lihat. Saya mau nanya itu untuk pendalaman karakter kalian berdua itu gimana ya untuk Ya. memadu biar chemistry dapat. Ya. Sekian dan terima kasih. Thank Terima you. kasih. Susah Iya. nggak setelah 21 tahun bertemu buat Kita kan pasti setelah 21 tahun nggak main bareng, kita pasti pengen membuktikan bahwa apa yang udah kita bawa selama 21 tahun itu nggak sia-sia gitu kan. Saling membuktikan antara kita sendiri maupun saling membuktikan kepada teman-teman semua yang akan menunggu karya kami 21 tahun setelahnya gitu kan. Tanpa kita harus menjadi terpaksa, terbeban untuk menampilkan sesuatu yang baik, aku sih pribadi, aku enjoy banget gitu. Terkadang kayak membangun chemistry, kita menjadi suami istri di sini. Ya nggak harus sampai kita kemana-mana berdua menjadi suami istri, enggak. Kita punya metode yang lain gitu. Dengan kita sering diskusi di ruang leading itu, udah nggak ada bordernya lagi kali ya. Dindingnya lagi. Udah karena memang Nirina juga orang yang sangat open banget, yang cukup lugas gitu kalau misalnya skripnya nggak kayak gini ya. Skripnya kayak begini, tapi kan kalau di kehidupan rumah tangga tuh nggak mungkin kayak gini gitu. Jadi kita diskusi, iya sih nggak kayak gini. Hal-hal kecil gitu kita diskusiin bareng, tanpa kita sadari itu ngebangun chemistry kita gitu. Dan buat aku ini salah satu pengalaman terbaik kerjasama dengan seorang aktor wanita sih. Jadinya ya. Emang kamu doang yang bisa kalau dipuji langsung teriak? Transfer udah Oke. pasti. Nirina mau nambahin atau cukup? Cukup. Cukup. Oke. Pertanyaan ketiga. Enggak mau motong pujiannya ya. Gak mau, gongnya di pujian. Pertanyaan Kira-kira ketiga gitu, ya. Sis. Ya. Pertanyaan ketiga, silakan. Siapa? Mas yang di depan baju hitam. Ah ya. Oke, silakan. Nama saya Dedi dari Cipete, Jakarta Selatan. Ke Mbak Nirina dan Mas Vino, ini film ini yang paling ditujukan kepada masyarakat tuh apa yang paling pesannya, yang paling ditekankan gitu selain penyakit ALS? Terima kasih, itu aja. Ya sebetulnya film ini nggak semuanya menceritakan tentang ALS. ALS itu diambil oleh produser dan sutradara mewakili penyakit-penyakit yang lain. Jadi ketika nonton film ini nggak cuman kayak relate, oh gue nggak pernah keluarga, gue nggak ada yang kena ALS, jadi nggak relate, enggak. Jadi semua yang ada di sini tuh ALS yang di sini tuh mewakili sebenarnya banyak penyakit yang ada di sekitar kita gitu. Tapi lagi-lagi penekanan di film ini bukan hanya soal penyakit. Film ini bukan menjadi film edukasi yang membuat orang jadi harus kayak belajar, menggurui. Tapi film ini sebetulnya kayak cuplikan sebuah kisah yang kita ambil dari kisah nyata. Jadi film ini tuh berdasarkan kisah nyata dari orang-orang yang kita temuin. Dan pesan yang akan nanti diterima oleh para penonton itu kan beda-beda. Kayak misalnya Nak suka nanya, kamu udah nonton, udah kenanya di mana? Iya saya kenanya di bagian ini, saya kenanya di bagian ini. Terus ada beberapa video juga yang udah kita share dari FGD yang udah nonton film ini. Banyak yang menceritakan pengalamannya setelah nonton film ini. Jadi kita nggak ada punya pesan yang ketika nonton film ini kalian pasti akan mendapatkan ini, kalian mendapatkan ini. Jadi semua itu beda-beda. Tapi paling enggak film ini tuh membuka hati kita lagi kembali bahwa hubungan antara keluarga itu sangat penting dan waktu yang kita punya untuk membangun hubungan sama keluarga itu tuh nggak banyak. Waktu itu tuh sangat cepat sekali gitu. Pertama itu, dan yang kedua ada loh sebuah penyakit yang disebut ALS tadi itu yang sampai sekarang itu belum ditemukan obatnya dan masih banyak diagnosa yang salah terhadap penyakit itu yang orang menyangka bahwa ini stroke.
ini asam urat, asam urat, kolesterol tinggi atau apa. Tapi Karena ngilu-ngilu gitu maksudnya lilu-lilu bener. gitu kan. Bahkan ada beberapa yang mengira sampai rumah tangganya itu hancur, mengira bahwa suami atau istri atau keluarga yang mengidap itu dapat kiriman dalam arti diguna-guna gitu. Padahal sebenarnya edukasi atau informasi tentang penyakit ini tuh sedikit. Nah, kita nih membuat film ini juga salah satu tujuan kita adalah untuk membantu untuk share ALS ini. Dan ini bukannya sembarangan, walaupun nggak mungkin satu film ini kita ceritakan semua gitu kan. Tapi Cinema Aku punya satu project lagi yang berhubungan dengan film ini, itu membuat sebuah film dokumenter tentang ALS. Dan itu akan menjadi saling support antara filmnya dengan dokumenternya. Jadi kalau teman-teman nanti nggak mendapatkan informasi yang lebih mengenai ALS di film ini, karena memang film ini tidak berisikan tentang itu semua dan tetap harus menghibur, teman-teman nanti akan mendapatkan konten yang lebih detail tentang ALS itu di film dokumenter yang nanti akan dikeluarkan juga. Mirna mau menambahkan? Cukup. Aman, siap. Oke, pertanyaan terakhir, keempat. Pertanyaan keempat, silakan. Bunga-bunga. Yang bunga-bunga. Ya. Selamat sore, nama saya Desi dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya mau nanya dengan Mbak Nirina dan Mas Vino, setelah memerankan film ini, kira-kira apa pengaruh di kehidupan sehari-hari? Misalkan Mbak Nirina mungkin tipe perempuan yang cerewet, kemudian menjadi lebih sabar, atau mungkin berubah menjadi lebih sayang suami atau sayang istri untuk Mas Vino, atau mungkin lebih aware kepada kesehatan karena banyak penyakit yang ternyata tidak umum, yaitu ALS tadi. Terima kasih. Oh, yang mau nyampein juga, Mas Vino, I love you. Wow. Bisa. Masuk. Pinter loh, satu pertanyaan, satu pernyataan. Apa yang merubah? Oke, kalau iya sih sebenarnya mencoba mengerti lelaki, bukan hanya maksudnya suami, tapi maksudnya lelaki dengan segala keputusan yang dia ambil gitu loh. Kadang-kadang kan kita suka nggak ngerti ya, apa sih laki tuh nggak ngobrol aja gitu loh. Gitu nggak sih Mbak? Jadi maksudnya kayak mencoba mengerti, oh mungkin memang belum saat yang tepat, atau mungkin emang kita butuh kasih waktu untuk kemudian kita tanyain lagi gitu. Jadi emang jadi buat pribadi tuh jadi ngerasa oke, iya belajar sabar itu susah, tapi kayaknya emang harus ya. Benar. Dan emang sabar itu bukan hanya kepada suami atau apa, termasuk ke anak sendiri gitu. Di sini aku juga jadi lebih belajar untuk menjadi ibu yang lebih sabar. Doakan ya teman-teman. Amin. Oke, kalau aku ya tadi benar peduli sama kesehatan pasti gitu kan. Kita jadi lebih peduli sama kesehatan kita. Terus yang kedua mungkin jadi mikir gini sih, ya memang mencari buat seorang kepala rumah tangga, buat seorang laki-laki mencari nafkah itu penting lah, kewajiban untuk anak dan istri. Tapi memberikan waktu untuk mereka itu juga gak kalah penting gitu. Kalau kita cari nafkah terus untuk mereka tapi kita gak kasih waktu untuk mereka, ya sebetulnya sama aja. Jadi waktu yang berkualitas tuh sama pentingnya dengan nafkah yang kita kasih sih sebenarnya. Kira-kira gitu sih. Keren banget. Dan Transfer, ini kita Bang. buka. Transfer. Butuh. Oke, kita buka buat pertanyaan terakhir. Silakan. Tuh jadi duitnya gak usah banyak-banyak. Ayo siapa? Mbak yang sebelah kiri. Mbak sebelah kiri, ya. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Aku Sarah dari Depok. Hai. Pertanyaannya sih simpel banget. Tadi kan disinggung soal tiap orang itu kenanya beda-beda. Kalau kan Nirina tadi udah nyebutin kenanya tuh di bagian caregiver gitu ya. Ternyata di situ kenanya. Nah, penasaran banget kalau Kak Vino kenanya banget di mana yang paling sentimental. Waduh. Terima kasih. Thank you. Kenanya di mana? Buat dua-duanya. Buat tiga-tiganya. I love you. Ada dua, sebenarnya banyak banget sih, cuman satu adegan dengan Nirina di trailernya udah dikasih cuplikannya sedikit. Waktu adegan ya fight dan lain sebagainya itu satu, itu selain cukup menguras emosi, cukup butuh konsentrasi yang tinggi juga dan banyak one take-nya gitu.
Satu lagi scene sama anaknya yang dimainkan oleh Anantia Kirana. Jadi ketika dia ngobrol berdua antara bapak dan anak perempuannya. Karena kebetulan tanpa sengaja members di keluarga yang hanya namamu dalam doa aku ini kan dengan satu anak perempuan gitu. Itu sama kayak di kehidupan aku asli gitu. Jadi kadang-kadang ngebayanginnya jadi ngebayangin oh ini keluarga aku tuh gimana ya kayak gitu. Tapi adegannya seperti apa mungkin teman-teman nanti akan bisa nonton di filmnya. Mudah-mudahan apa yang dirasain sama yang kita rasain. Yes. Ada. Kita ada satu adegan yang kita berdua juga kenanya bareng adalah pokoknya nanti lihat adegan bapaknya Hanggini melepaskan Hanggini kepada Arga. Pokoknya nanti cari yang itu yang mana ya gitu. Itu berdua kita sama-sama berdua yang iya. Ketika seorang ayah melepaskan anaknya untuk menikah atau diambil oleh laki-laki lain. Oke, udah siap nonton teman-teman Movievers? Oke, congrats buat 3 penanya dari Instagramnya kapanlagi.com. Kalian akan dapat tiket nobar hanya namamu dalam doaku. Nanti akan dihubungin admin sosial media, tapi yang di luar Jakarta nanti dapat tiket gratis aja nggak apa-apa ya. Tiket gratis sama termasuk tiketnya Bang. Nah, buat yang tadi nanya di sini boleh maju ke depan, bakal ada hadiah dari tim Kapan Lagi Dok. Silakan. Oh enggak udah ya. Terima kasih banyak. Selamat ya, sebentar saya kasih dulu. Makasih, Makasih. Lepas dong nih, enak nih. Iya. Makasih Bang, gimana? Jangan lupa lihat kamera. Ya. Kita foto di sini yuk. Foto bareng. Oke, di tengah-tengah. Siap. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak. Ini kayaknya harus nonton nih berdua nih. Ada satu kejadian tadi teman-teman gak ada yang lihat gitu kan, pas lagi ngasih hadiah gitu segala macam, terus gitu ngasih tangan nih Mas yang baju abu-abu kan, aku kasih tangan, enggak Mbak hadiahnya. Aku kurang peka. Oke. Lucu deh. Oke, thank you so much loh buat semua yang tadi udah nanya. Terima kasih banyak. Keren-keren banget ya, seru-seru banget ya. Seru. Oke, kalau gitu ini adalah segmen kita ketiga dari Q&A bareng Movievers. Kita bakal ketemu lagi di segmen terakhir, so stay tune terus di Kapan Lagi Show. Halo, kembali lagi di Kapan Lagi Show. Vino. Oh iya, Vino Nirina. Keren. Vino Nirina, seru banget. Pas banget. Aku tahu, kita bikin fans nanti namanya Vinirina. Vinirina. Oke, pas banget. Ini kita lagi ada di segmen closing. Sebenarnya simple aja sih. Di segmen ini kita pengen Vino dan Nirina saling puji. Mungkin setelah 21 tahun tidak bertemu, mungkin ya saling puji lah gitu. Udah jadi ketemu lagi gimana? Dua kali dong. Silahkan, boleh. Boleh Vino duluan? Apa ya? Sambil ditatap matanya. Handphone tolong. Tolong. Aku mau menikmati ini. Dijadiin kartu truf. Dari tadi ngomonginnya kan soal film, soal acting, soal apa. Gue gak bisa. Tapi gue seneng banget, maksudnya Nirina itu setelah 21 tahun itu tetap menjadi Nirina yang dulu gitu. Karena maksudnya yang gak berubah, karena banyak teman-teman yang ketemu lama, ketemu berubah gitu. Gak taunya dia yang berubah atau gue yang berubah sih sebenarnya. Tapi paling nggak pertemanan, persahabatan
Dan kelakuan yang dulu kita ini tuh ternyata ya bukan sesuatu yang fake, memang ya Nirina seperti adanya seperti ini. Tetap baik sama semua orang, tetap saling support dan tetap bawel. Pujian Bang. Iya, itu pujian. Ya oke deh. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan boleh. Tepuk tangan dong. Itu jujur. Gantian. Oke, kita akhiri acara supaya biar pujiannya dari dia ke aku aja. Kamu inget gak sih dulu kita ada buku yang buat film kita yang pertama. Terus ya gitu setiap orang yang main di film kita itu aku suruh tulis kan. Iya. Tulisannya apa ya? Gue pernah nulis. Aduh, nanti kalau ketemu aku foto lagi. Iya. Tapi intinya adalah dia ngomong kan, waktu itu aku rambutnya kan selalu berubah ya, pendek lah, warna inilah itulah gitu loh. Terus gitu Vino inget banget kata-katanya adalah, nah gue tunggu ya rambutnya akhirnya nanti punk rock. Jadi yang di sini digambar lagi sama dia, di sini abis rambutnya ke atas. Gak inget tapi karena sih. Tapi ya gue lupa inget. Ada tuh nanti pokoknya one day I'll show you in my Instagram. But intinya bekerja sama Vino itu menyenangkan sekali buat Nirina karena dia salah satu pemain yang kalau kita lagi diskusi tuh dia kritis, tapi kritisnya tuh sangat-sangat membangun dan membantu sekali dalam sebuah produksi ini gitu. Jadi dia benar-benar kayak nggak bisa gitu. Bahkan gini, dia membahas membedah skrip gitu ya, bukan hanya membedah skrip yang istilahnya hanya untuk dia aja gitu, tapi untuk semua, termasuk maksudnya karakter Nirina pun juga kayak, nah lo nggak bisa deh yang kayak gini-gini kan, kan kalau kita kayak gini terus jadinya begini dong, nggak enak dong pandangannya terhadap hal ini gitu. Jadi dia ngebelain gitu loh. Jadi thank you so much buat kerja sama kita. Pokoknya semoga ini untuk bekerja sama berikutnya tidak nunggu lagi 21. Iya, betul. Amin. Betul. Amin. Yes, makin penasaran gak teman-teman Moviverse? Penasaran? Karena semua yang datang ke sini akan dapat tiket nonton nobar gratis. Langsung, kalau bukan dari kita. Itu karena sinema bukan kita. Thank you so much untuk seru-seruannya hari ini. Terima kasih juga kapanlagi.com show. Kita udah 1 jam seru-seruan di sini. So thank you so much buat Vino, Nirina. Thank you juga. So mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dimaafin. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat MC-nya. Thank you so much. Kita sampai ketemu di Kapan Lagi Show berikutnya, oke? Thank you. Vino.